Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Casyana Zarani Widian dengan NIM 240016013 kelas A di Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan dari tugas kepemimpinan dan manajemen organisasi tentang perusahaan inovasi digital proyek pengembangan infrastruktur IT di masa mendatang yang diampu oleh Bapak Rahmat Rian Hidayat. Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, teknologi informasi telah menjadi tulang punggung bagi operasional dan inovasi perusahaan. Perusahaan inovasi digital yang bergerak di bidang teknologi menyadari pentingnya pengembangan infrastruktur IT untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing bisnis di masa depan. Sejalan dengan visi tersebut, perusahaan merencanakan proyek besar berupa penerapan sistem baru yang bertujuan untuk mengoptimalkan operasional perusahaan. Proyek ini hanya menjadi investasi strategis, tetapi juga memerlukan perencanaan matang dan pendekatan holistik agar dapat terkesan dengan sukses. Beberapa aspek yang harus diperhatikan mulai dari analisis ekonomi hingga manajemen operasional. Perhitungan break-even point menjadi langkah awal yang esensial untuk menentukan titik impas dari investasi yang dilakukan. Memberikan gambaran mengenai jumlah minimal sistem yang harus diterapkan agar dapat menutupi biaya yang dikeluarkan. Selain itu, penyusunan anggaran IT atau IT budgeting yang terstruktur dan efektif menjadi dasar dalam alokasi sumber daya yang tepat. Proses ini mencakup pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan karyawan, hingga pemeliharaan sistem. Di sisi lain, pemilihan vendor yang tepat melalui proses IT procurement akan memastikan solusi diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan. IT Change Management juga memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran implementasi infrastruktur baru. Dengan menerapkan prosedur perubahan yang jelas dan infrastruktur, perusahaan dapat mengelola transisi dengan minim resiko. Di tengah upaya pengembangan ini, keamanan informasi menjadi prioritas utama untuk melindungi data perusahaan dari ancaman dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang komprehensif. Dokumen ini menguraikan pendekatan strategis yang diambil oleh perusahaan inovasi digital dalam perancangan dan pelaksanaan pengembangan infrastruktur IT dengan memperhatikan berbagai aspek yang telah disebutkan. Yang pertama ada break-even point, data yang diketahui sejumlah berikut dan perhitungannya seperti berikut. Setelah itu, proyek pengembangan sistem IT diproyeksikan akan mencapai titik impas break-even point apabila berhasil menjual sebanyak 300 unit sistem. Dengan asumsi harga per unit yang telah ditentukan, penjualan ini akan menghasilkan total pendapatan sebesar 450 juta. Perhitungan titik impas ini mencakup semua biaya dan variabel yang terkait dengan produksi dan pengembangan sistem, termasuk biaya sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, serta pemasaran. Oleh karena itu, keberhasilan mencapai target penjualan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek ini tidak hanya menutupi seluruh biaya operasional, tetapi juga mulai memberikan keuntungan bagi perusahaan. Estimasi ini menjadi dasar dalam menetapkan strategi pemasaran dan penjualan yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah itu ada penjualan untuk target laba 200 juta rupiah, seperti berikut. Setelah itu ada komponen anggaran IT budgeting yang perlu dipertimbangkan. Dalam menyusun anggaran teknologi informasi, terdapat beberapa komponen penting yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengeluaran. Berikut ada beberapa komponen utama yang harus dimasukkan dalam anggaran teknologi informasi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, biaya staf TI, biaya pendukung teknis, keamanan informasi. Setelah itu ada komputasi awan, penyimpanan data, dan rencana pengembangan dan peningkatan. Ada juga rencana anggaran IT. Rencana ini dianggar sebesar 1 miliar rupiah dan mencakup komponen yang diperlukan dengan total pembagian anggaran seperti berikut. Setelah itu, proses IT procurement. Proses IT procurement merupakan serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk memperoleh produk dan layanan teknologi informasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Setiap langkah dalam proses ini memiliki tujuan dan fungsi yang spesifik untuk memastikan bahwa kebutuhan teknologi dapat dipenuhi dengan cara yang efisien dan efektif. Beberapa cara yang efisien dan efektif yang dapat diterapkan yaitu identifikasi kebutuhan,
request for information, request for proposal, evaluasi vendor, setelah itu negosiasi dan pemilihan, kontrak, implementasi, dan mentoring. Proses IT Person tidak hanya berfokus pada pembelian tetapi juga pada manajemen hubungan dengan pemasok dan evaluasi hasil setelah implementasi untuk meningkatkan efisiensi di masa depan. Ada juga kriteria dalam pemilihan vendor. Kriteria tersebut mencakup kualitas produk yang dievaluasi melalui uji coba produk, sertifikasi, sistem manajemen mutu. Setelah itu ada harga yang mencakup garansi dan layanan purna jurnal dan biaya total kepemilikan. Terus ada reputasi vendor yang mencakup testimoni dan ulasan pelanggan, portofolio proyek sebelumnya. Terakhir ada dukungan teknis yaitu pelatihan penggunaan dan dukungan teknis berkelanjutan. Setelah itu ada flowchart IT Change Management, yaitu pertama permintaan perubahan, setelah itu analisis dampak, persetujuan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Untuk matriks RICI IT Change Management adalah sebagai berikut. Seperti permintaan perubahan yang responsible team IT, accountable manager IT, konsul defisit terkait, inform semua staff, dan selanjutnya. Setelah itu ada pentingnya keamanan informasi. Ini bertujuan untuk melindungi data sensitif, kepatuhan regulasi, mengurangi risiko serangan siber, meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan ada pula pengaruh terhadap keberhasilan proyek dan operasional perusahaan. Keberlangsungan operasional, serangan siber dapat menyebabkan gangguan operasional yang parah. Setelah itu ada efisiensi proses bisnis, pengurangan biaya, dukungan untuk inovasi. Terakhir ada langkah-langkah keamanan informasi. Yang pertama enkripsi data, firewall, kebijakan akses yang ketat, pelatihan karyawan, backup data secara berkala, pembaruan dan patching data, terakhir audit keamanan berkala. Kesimpulan dari laporan tersebut yaitu proyek pengembangan infrastruktur IT yang dirancang oleh perusahaan inovasi digital bertujuan untuk menjawab tantangan operasional dan teknologi yang ada saat ini. Dengan investasi sebesar 1 miliar rupiah, perusahaan tidak hanya memperbarui sistem tapi juga meningkatkan efisiensi, keamanan, dan daya saing di pasar global. Melalui perencanaan strategis, analisis ekonomi di pengelolaan perubahan yang matang, perusahaan diharapkan mencapai titik impas setelah menjual 300 unit. Dengan target penjualan 500 unit untuk menghasilkan laba 200 juta, selain itu implementasi anggaran yang terstruktur dan manajemen keamanan informasi yang ketat akan memastikan keberlanjutan proyek. Dengan keberhasilan proyek ini, perusahaan dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri teknologi, mendukung pertumbuhan jangka panjang, dan membangun fondasi yang kokoh untuk inovasi di masa depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.